Baik, kita lanjut lagi untuk berikutnya. Setelah menu selesai, mungkin kita masuk ke tema ya. Jadi kita buat tampilan gitu ya. Kita coba merubah tampilan dulu. Kita masuk ke sini. Jadi tampilan lalu tabs. Jadi kita install temanya. Tabs ini juga ini sudah disediakan tema standar. Kita bisa gunakan tema standar atau kita bisa cari di sini. Jadi klik tambah. Di sini banyak sekali tema dan syaratnya ya harus online ya, karena ini kita harus download nih. Ini banyak tema yang bisa kita gunakan. Ini tinggal dipilih saja sesuai dengan tema daripada website. Saya coba ambil salah satu saja, misalkan saya pakai apa di sini. Misalkan saya pakai color Mac ini ya. Coba. Jadi caranya kita bisa klik pratinjau untuk melihat detailnya. Kita bisa klik pratinjau untuk lihat detail. Jadi ini apa namanya? Seperti demonya gitu. Jadi kurang lebih nanti tampilannya seperti ini gitu. Lalu kalau kita belum sesuai, kita bisa close lalu cari lagi yang lain. Atau di sini juga ada kategori-kategori nih. Jadi ada populer, ada terbaru. Ini beberapa tema juga yang bisa kita gunakan gitu. Dan di sini banyak sekali ya. Ini kita bisa juga filter di sini. Kita filter misalkan kita mau yang edukasi gitu ya. Terapkan, atau kita mau filter berdasarkan warna juga ada di situ. Jadi ini misalnya website-website yang terkait dengan akademisi gitu, akademik gitu. Saya coba ambil salah satu ya, misalkan ini kita coba pakai. Caranya tinggal install saja. Klik install. Sementara sedang memasang. Oke, kita tunggu. Proses penginstalan tentunya tergantung koneksi internet ya. Karena ini kan kita download nih. Semakin bagus koneksi tentunya kecepatan downloadnya juga semakin cepat ya. Oke, kalau sudah kita bisa langsung klik aktifkan di sini atau kita bisa masuk kembali ke tema di sini. Nanti tema yang kita install tadi sudah otomatis masuk ke sini. Kita lihat. Jadi tema yang sekarang aktif itu yang ini. Sementara tema yang baru kita install tadi ini ya. Arah akademik ini. Nah, sekarang kita bisa klik aktifkan saja. Klik aktifkan atau pratinjau. Pratinjau ini artinya ketika kita klik pratinjau itu artinya ya nanti semua di apa namanya ini ada yang chatting semua nanti saya rekam ya, kemudian saya share videonya. Ini kemudian saya aktifkan, jadi aktifkan tema yang mau kita gunakan, klik aktifkan. Kalau sudah aktif seperti ini, kita sudah bisa nih klik di sini, lihat perubahannya. Ini kita refresh. Nah, sekarang sudah berubah nih ya, tampilannya kan. Oke. Nah, setelah itu kita bisa custom. Kita bisa custom tampilan ini. Caranya kita bisa klik ini. Sesuaikan. Jadi di bagian tampilan klik sesuaikan. Sesuaikan. Atau bisa juga dari depan sini kita bisa klik sesuaikan di atas sini. Sama saja. Oke, yang jaringan yang nge-lag nanti saya bagikan video saja biar nanti bisa diulang di rumah. Oke, jadi setelah klik sesuaikan itu tampilannya nanti seperti kurang lebih seperti ini. Coba kita lihat dulu yang loading. Nah, tema juga ada tema yang gratis, ya, ada tema yang pro. Jadi di sini kalau versi gratisnya ini yang kita gunakan, ini versi gratis itu biasanya ada beberapa fitur yang tidak tersedia gitu. Ini ada pro-nya, kalau pro kita harus bayar tentunya, namun ini karena untuk keperluan belajar saja, kita cukup ambil yang gratis ya. Misalkan yang pertama kita coba sesuaikan dulu yang pertama ini ada tautan informasi. Kita cek di sini kira-kira apa yang bisa apa kira-kira yang bisa kita otak-atik di sini ya. Misalkan satu masuk menu halaman, buat halaman baru.
Contoh home beranda, ini sepertinya kita diarahkan untuk buat home-nya gitu ya. Ini oke, kita ini custom tautan. Sekarang kita masuk ke pengaturan dasar. Di sini ada identitas web. Nah, ini identitas web yang di atas ini nih. Kita bisa rubah. Atau bisa kita pilih logo. Misalkan saya cari ya logo Steamik nih. Logo Steamik, kan store Steamik di Dole Mandiri ya. Kita cari logonya, kita save dulu. Kita buka halamannya. Ini kita save image. Kita bisa simpan di mana saja sih. Misalkan di logo Steamik, saya simpan di picture. Nah, di sini kita bisa pilih logo nih. Klik pilih, lalu kita upload. Kita upload ya. Kita pilih upload. Di upload ini kita cari gambar yang tadi kita download ini. Oke. Lalu kita pilih. Nah, tentunya logo ini dia disarankan, ini kebetulan saya ngambilnya apa namanya, acak, disarankan nanti logo yang transparan ya. Nanti dia sarankan menggunakan logo yang transparan biar nanti di ini kita bisa langsung lihat perubahannya di sini. Nah, nanti seperti ini jadinya. Ya, logo, lalu tulisan Steamik Tidur Mandiri, lalu ada moto di bawah, misalkan apa motonya kalau Steamik? Misalkan belajar ilmu komputer gitu ya. Kita bisa cek seperti itu. Ini kita bisa tampilkan judul situs dan slogan atau kita bisa hilangkan di sini. Jadi kalau kita hilangkan, ya berarti nanti tulisan apa namanya judul dan slogan tadi itu hilang. Jadi tinggal logo saja. Kalau kita mau tampilkan ya tinggal dicentang lagi. Lalu di sini ada apa nih? Icon situs. Icon situs itu yang ini. Ini ya, di bagian kecil di atas ini. Nah, kita bisa pilih lagi nih icon situs. Kita coba, saya coba pakai yang Steamik lagi ya. Pakai yang Steamik, oke, potong. Nanti icon Steamik, icon di atas ini berubah juga nih, jadi Steamik ya, logo Steamik di atas. Bisa kelihatan ya. Oke, itu lalu berikutnya apa lagi di sini? Sudah ya. Untuk identitas itu sepertinya tampilan apa fiturnya seperti itu, lalu warna ya. Kita juga bisa pilih warna background di sini. Kebetulan ini kan warna backgroundnya putih ya. Ini bisa diubah-ubah sih. Misalkan warna backgroundnya seperti ini misalnya. Itu nanti backgroundnya berubah lagi tuh. Lihat ya, backgroundnya. Saya kembalikan saja. Kita coba yang putih saja. Selain warna, biasanya ada gambar juga nih bisa jadi background. Jadi misalkan kita pilih salah satu gambar di sini misalnya. Upload gambar. Gambar yang diupload ini walaupun ini latihannya kita apa namanya? Kita latihan banyak ngupload gambar, sebaiknya nanti pada saat benar-benar online itu gambar yang diupload juga harus diperhatikan ya, supaya jangan sampai ukurannya terlalu besar. Ukurannya disarankan ukuran yang relatif kecil saja agar supaya komputer apa website tidak lama loading gitu. Ini kebetulan karena offline, saya coba upload gambar secara apa namanya. Ini kalau kita lihat hasilnya untuk sementara website kita itu sudah seperti ini. Coba kita lihat. Jadi ada backgroundnya di belakangnya. Ini tidak terlalu kelihatan karena posisi dari yang bagian depan ini sudah full. Tidak ada masalah. Ini kita bisa atur posisinya, layar penuh, sesuaikan dengan layar, berulang atau tersesuai. Jadi ini tinggal diklik-klik saja, nanti dilihat perubahannya di sebelah sini. Oke, ukuran, gambar latar berulang, bergulir bersama. Ya, ini ada beberapa pengaturan. Pengaturan backgroundnya kita bisa sesuaikan saja. Caranya tinggal diklik-klik. Kalau tidak sesuai, disingkirkan saja ini gambarnya, sehingga tidak ada gambar lagi di background. Ini try and error, maksudnya ini tinggal diklik, lihat perubahan sesuai, oke. Kalau tidak sesuai, tinggal diubah. Lalu ini ada halaman apa? Halaman statis.
Dan maksud dengan halaman statis ini nanti kita akan bahas di secara terpisah. Jadi kita bisa custom ini halaman depan ini supaya menyesuaikan dengan halaman statis. Untuk secara default itu postingan terbaru akan ditampilkan di depan sini. Jadi semua postingan-postingan yang terbaru itu akan ditampilkan di halaman depan. Namun kita bisa juga ubah menggunakan halaman statis. Untuk sementara halaman statis dibiarkan, kita pakai saja post terbaru. Lalu berikut kita masuk ke header. Di header juga kita bisa ubah nih di sini. Misalkan di header ini ada pengaturan untuk nomor handphone dan alamat ya. Misalkan kita kasih nomor handphone begitu 085 bla 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 gitu ya. Atau kalau di sini kan 09 berapa di sini? 0921 ya. Di sini ini kita lihat di sini nih. Jadi saya coba masukkan nomor handphone saja 082 sekian. Lalu di sini ada alamat ya. Alamat misalkan Stimik Tidore atau apa? info@stimik-tidore.ac.id misalnya. Nanti akan kelihatan di atas ini sebagai kontak gitu ya. Seperti itu. Lalu di sini masing-masing tema atau masing-masing themes ini beda-beda fiturnya. Jadi nanti kita sesuaikan saja di sini fitur apa saja yang disediakan di bagian themes di sini. Nanti kita tinggal setting saja. Lalu berikut apa ini? Halaman awal. Pengaturan halaman awal misalnya bagian banner. Bagian banner ini bagian mana? Coba kita cek. Banner ini kita bisa pilih di sini, pilih spanduk artikel. Seperti banner ini sebelah mana ya? Ini teks baca selengkapnya. Pilih. Ini kalau kita bingung ya apa yang dimaksud di sini, kita bisa lihat di sini sebenarnya. Di mana tadi? Di sini tadi kita coba lihat pratinjau langsung ini. Kita pratinjau. Jadi tema yang kita gunakan itu masing-masing punya bukan ini ya. Tema yang kita gunakan itu masing-masing punya istilah. Coba saya klik rincian tema dulu. Rincian tema. Lalu biasanya ada demo nih. Mana di sini? Ini ya. Biasa kita cek di bagian deskripsi sini ada demo, atau biasa juga di bagian rincian di bawah sini juga ada demo. Kita cek demonya di sini. Kita copy. Karena masing-masing tema itu beda-beda, beda masing-masing istilah. Misalkan di sini kan ada istilah apa nih? Bagian banner, bagian kursus, halaman selamat datang, layanan dan seterusnya kita bisa cek di sini. Nah, ternyata ini ya. Oke, nanti sepertinya ini mungkin. Kita coba saja ya. Pokoknya ini try and error ya. Kita bisa coba-coba saja bagian banner misalnya, kita coba atur, kita aktifkan bagian banner, kita coba cek dulu di sini di bagian mana yang tampil. Ada tidak di sini? Belum ada, kita coba pilih artikel dulu, berita 1, berita 2. Mana bannernya? Sepertinya tidak kelihatan. Nanti tampilan yang kita mau itu ada mana banner nih. Biasanya sih di sini ada keterangan-keterangan ya. Cuma di sini sepertinya tidak ada ini. Oke, kita sesuaikan saja dulu. Sepertinya tidak kelihatan perubahannya. Saya abaikan dulu. Jadi nanti tinggal otak-atik saya seperti itu. Bagian kursus. Kursus ini apa nih? Judul, pilih artikel, artikel pertama, artikel kedua, artikel ketiga. Oke, bagian blog. Selamat datang. Ini juga ada dipilih artikel. Coba kita centang, kita lihat perubahannya. Jadi try and error saja ini. Kita centang, kita lihat perubahannya di bagian mana yang berubah. Gitu.
Sepertinya tidak ada juga perubahan ini. Jadi masing-masing tema kita bisa coba nanti cek-cek saja. Masing-masing tema itu punya fitur beda-beda ya. Misalkan ini apa? Artikel. Kita coba pilih saja. Berita 1, berita 2. Sepertinya tidak ada perubahan di sini. Artinya tidak ada. Kita tidak perlu aktifkan. Jadi ada beberapa tema yang memang tidak sesuai dengan keperluan kita gitu ya. Jadi kita coba saja. Sepertinya ini untuk bagian halaman awal ini terkait dengan tampilan di bagian sini. Mungkin ini coba kita nonaktifkan dulu yang ini tadi. Nah, yang bagian halaman depan situs ini kita mungkin karena kita sudah klik halaman terbaru sehingga tidak bisa tampil. Klik kontak. Oke, seperti tidak ada nih. Oke, kita biarkan saja dulu. Prinsipnya nanti tinggal di otak-atik saja, diklik-klik lalu lihat perubahan. Lalu ini ada apa nih? Breadcrumb. Coba kita cek ini untuk apa? Pemisah. Coba aktifkan, kita lihat dulu. Di sini juga tidak kelihatan ya. Coba kita cek di sini. Tidak kelihatan juga, artinya ini tidak bisa diaktifkan. Aktifkan yang sedang aktif. Ini pemisahnya yang mana yang maksudnya ini? Jadi ini biasanya ya kita klik-klik saja, kita lihat perubahan. Kalau memang tema tidak sesuai, kita bisa rubah lagi temanya kita ya. Kita bisa cari tema yang lain yang sesuai dengan yang kita punya. Di sini juga ada tautan untuk media sosial. Kita bisa tambahkan saja, misalkan aktifkan. Lalu kita tambahkan untuk media sosial di sini. Nah, misalkan kita tulis http facebook.com. Kita lihat perubahannya di bagian mana nih. Coba kita cek di sini, sepertinya tidak ada juga ya. Oh, ini di atas ya. Ini ada bagian Facebook. Kita bisa juga masukkan untuk Twitter atau YouTube juga boleh di sini. Jadi alamat YouTube-nya kita atau Facebook-nya kita gitu ya. Ini linknya. Jadi pada saat diklik icon YouTube kita diarahkan kemana. Lalu halaman blog. Coba kita lihat halaman blog ini apa. Konten penuh dengan halaman blog. Coba kita centang. Kita lihat. Jadi kalau halaman blog berarti nanti bagian depan ini semua halaman, semua apa namanya, semua berita itu ditampilkan, termasuk ada gambar-gambarnya gitu ya. Kan kita baru punya 2 berita tadi. Jadi pada prinsipnya ini pengaturannya ini kita tinggal atur, kita centang, lihat perubahan. Ini ada pengaturan footer, footer itu bagian bawah ya, bagian bawah sini. Kita bisa rubah juga hak cipta, misalkan apa, Stimik Tidore Mandiri. Kita coba cek. Oke, ini ya, Stimik Tidore Mandiri ini. Oke, ini informasinya kita bisa tulis di sini, copyright-nya. Lalu kita bisa masuk ke menu. Menu ini kita bisa rubah juga nih, bagian menu di atas. Pada prinsipnya menu ini ya menu yang tadi. Karena menu yang kita buat di sini sudah sesuai, saya rasa tidak perlu lagi untuk otak-atik gitu. Menu lokal, oke. Menu sekunder, kita bisa pilih menu ini kembali. Biasanya menu sekunder ada di samping sini kalau tidak salah. Ada tidak? Tidak ada juga. Oke, berarti ini bagaimana sudah. Kita coba lagi ke bagian
Coba lagi ke bagian widget. Widget ini pertama sidebar. Sidebar tuh yang ini. Sidebar. Kita klik mengerti. Ini ada sidebar. Kita bisa, jadi misalkan kita mau yang pertama ini apa gitu. Yang pertama post terbaru, yang kedua komentar terbaru, lalu apalagi kategori. Nah ini kita bisa hapus, lalu kita bisa tambahkan secara manual di sini. Misalnya ini tombol pencarian, misalkan kita mau placeholder. Kita misalkan placeholdernya cari. Placeholder itu seperti apa? Tulisan samar-samar. Itu placeholder ini, ada tulisan cari kan. Lalu apalagi di sini, ini kita bisa hapus nih. Kita bisa hapus blok saja, kita hapus. Nanti kita coba atur kembali. Ini kita coba hapus lagi. Nanti kita coba atur kembali ya. Jadi ada cari. Hapus saja. Kita hapus. Nah, kita baru punya satu di sini. Kita coba hapus dulu ini. Hapus blok. Lalu di sini juga masih ada satu, kita hapus saja dulu. Hapus blok biar kita atur dari awal. Tentunya masing-masing ini juga beda-beda apa namanya? Masing-masing tema gitu. Itu beda-beda cara pengaturannya. Pada prinsipnya sih kita coba-coba, kita lihat perubahan sesuai atau tidak, kalau tidak sesuai rubah. Ini ada pencarian. Labelnya, tambahkan label, ini bisa tambahkan label. Coba kita cek. Browser, aktifkan label. Posisi ini ada pengaturan di atas sini. Tombol icon. Kita bisa klik-klik saja, kita lihat perubahan di samping sini. Ini ada icon cari gitu. Ini kita bisa ubah pengaturannya, rata kiri, rata tengah, rata kanan. Kita nonaktifkan label juga boleh. Jadi nanti tinggal cari saja seperti ini. Lalu ada icon. Nah di bagian bawah misalnya kita tambah apa di sini? Misalkan kita tambah apa di sini? Di situ kita bisa tambah apa nih? Dulu. Batalkan grup. Oh ini geser. Kita hapus dulu ya. Kita hapus dulu. Kita coba mulai dari awal. Kita tambahkan. Di sini kita diminta untuk mencari. Coba kita cari apa di sini. Jelajahi semua. Kita bisa lihat di sini apa yang mau kita tambahkan ke dalam gitu. Misalkan widget arsip, kita bisa tambahkan arsip. Nanti tampil di sini arsip nih, arsip per bulan gitu. Kita bisa tambahkan di sini untuk perataannya. Ini apa? Geser. Ini ubah jenis arsip per blok. Ini bisa kolom. Bisa per grup. Lalu apa? Kita bisa tambah lagi, misalkan kita tambah lagi, misalkan kita jelajahi, kita tambah apa di sini? Media, sampul, bisa tambah video juga di sini ya. Kita bisa tambah video atau tambah kode HTML juga boleh. Kita bisa tambah shortcut, tambah kategori misalnya.
kategori berita tadi ya. Lalu apa lagi kita tambah di sini, misalkan kita tambah sesuatu lagi. Misalnya RSS ini semacam apa? Supaya di langganan begitu, langganan berita, atau bisa tambah ikon media sosial juga boleh. Bisa tambah di sini untuk bagian sidebar. Kalau dirasa cukup, kita bisa kembali. Jadi bagian sidebar sudah, kita kembali, lalu kita ke bagian footer. Bagian footer juga kita bisa nambah di sini. Di bagian bawah sini bisa tambah konten. Misalkan kita tambah apa? Ya tambah seperti yang tadi sih. Kita bisa tambah kategori, bisa tambah arsip, atau tambah video, macam-macam di sini. Kita bisa tambahkan berbagai macam fitur di sini. Kita bisa tambahkan di bagian footer di bawah. Ini juga ada footer 1, footer 2, footer 3, sampai footer 4 ya. Kalau kita lihat di sini, sepertinya footer yang dimaksud itu yang ini. Coba kita lihat previewnya. Ini footernya nih. Footer 1, footer 2, footer 3 gitu ya. Ini ada footer. Banyak ya. Prinsipnya ya seperti itu. Kita coba-coba ya. Kita klik lihat perubahan, klik lihat perubahan. Di sini juga ada CSS, tambahan CSS. Kalau paham CSS, kita bisa tambahkan CSS. Kalau dirasa fiturnya tidak lengkap seperti yang kita harapkan, ya tinggal ganti saja di sini, ganti kembali temanya. Ganti tema, kita cek tema yang sesuai, kita atur lagi kembali penyesuaian, dan sudah. Sebaiknya nanti pada saat kita sudah fix dengan satu tema yang lain yang tidak kita pakai itu kita hapus. Caranya misalkan yang ini kita sudah tidak pakai gitu ya, kita klik lalu di sini kita bisa hapus ya. Bagian tema kita harusnya bisa hapus di sini. Misalkan ini rincian tema. Subjek. Bagaimana sih untuk menghapus ya? Jadi ada untuk menghapus tema ya. Sepertinya tidak ada tombol menghapus. Oh ini, ada di samping sini ternyata. Jadi ada tema-tema yang tidak kita gunakan, kita sebaiknya hapus saja. Kenapa? Karena ya sama dengan handphone ya. Kalau kita terlalu banyak tema di dalam handphone kita, itu yang pertama ya habiskan memori. Terus yang kedua, kalau tema itu mengandung ada bug begitu, maka tema itu akan dieksploit oleh orang yang tidak punya kepentingan gitu. Sebaiknya gunakan satu tema, ya ini tema standar, makanya tidak bisa dihapus nih. Oke, seperti itu. Itu untuk bagian tema. Sampai di sini kira-kira ada pertanyaan? Untuk sementara website kita tampilannya seperti ini. Ini tampilan masih relatif sederhana, tergantung apa namanya, tergantung tema tadi. Oke, sampai di sini kira-kira ada pertanyaan? Kalau tidak ada, untuk bagian tema ini kita cukupkan.